Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya yang besar. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati Tuhan. Tubuh yang sehat dan kuat yang diberkati Tuhan yang diberikan pada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Kami dari gereja akan mengadakan kebaktian yang disiarkan langsung melalui media elektronik. Harapan kami Bapak Ibu yang ada di rumah dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Sebagaimana kita beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu dengan cara yang baik, demikian juga pada hari ini, sekalipun kita beribadah secara terpisah, kami ada di gereja, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Tapi situasi kondisi ini janganlah membuat nilai ibadah itu berbeda seperti ibadah biasanya. Mari kita berikan hati yang sungguh-sungguh, jiwa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Kita minta Roh Kudus menolong kita, mengurapi kita, supaya pujian, penyembahan, doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ibadah yang kita naikkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Praise and worship akan dipandu oleh Ibu Marcella. Sekali lagi mari kita rendahkan hati dan jiwa kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Mari Ibu Marcella. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, dosaku, Haleluya. Terima kasih Tuhan. melingkupiku, kasih-Mu, Haleluya. kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku.
kasih buat pengorbananmu ya Tuhan. Kekudusanmu melingkupiku, Kasih-Mu ya Tuhan kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. sungguh besar. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup.
salib-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus luar biasa. Yesus ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan salib-Mu ya Tuhan. Haleluya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar Tuhan. Keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkau sumber kuatku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib kami dimampukan Tuhan, Kau dimampukan selalu semua perkaraku, semua perkara, semua harapanku, Haleluya. semua harapanku. Ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatan. Katakan salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Haleluya. Kau setia yang hidup salib-Mu Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Sekali lagi dengan imanmu katakan ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, sebab salib-Mu telah mengerjakan keselamatan bagi setiap kami ya Tuhan. Mari lebih lagi berkata atas setiap pujian kami. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu yang siap untuk memuji Tuhan. Bersama saya kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Mari pejamkan matamu. Kita berdoa, siapkan hati dan jiwa kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami datang kepadamu bersyukur karena kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Urapan yang sama ada pada kami, urapan yang sama ada pada umat-umat-Mu yang sedang mengikuti kebaktian pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan jiwa kami untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema kuasa darah Yesus. Mari kita baca Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 12. Saya membacakan beberapa ayat saja. Ayat 7, kita mulai dari ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saya lompat, kita membaca ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Haleluya. Saya mau menyampaikan beberapa prinsip terlebih dahulu. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi kondisi
yang sedang terjadi pada hari-hari ini adalah kita harus mengikuti SOP yang sudah diberikan oleh pemerintah. Menjaga jarak dengan baik. Kita harus rajin mencuci tangan. Kita harus mencegah bersama-sama supaya virus corona jangan sampai tertular kepada orang lain. Jangan sampai virus ini menyebar luas di Indonesia. Dan kedua, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, ini jangan sampai dilupakan bahwa berdoa, bergantung pada Tuhan, beriman percaya sungguh kepada Yesus merupakan faktor yang terutama. Kita harus percaya bahwa mati dan hidup manusia ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita manusia. Saya sudah pernah mengatakan dan sering mengatakan bahwa sehelai rambut pun takkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Untuk itu, menghadapi situasi kondisi seperti yang terjadi pada hari-hari ini, janganlah kita merasa takut berlebihan. Ada perasaan khawatir, itu wajar karena kita adalah manusia. Ada perasaan takut, itu wajar karena kita adalah manusia. Tetapi perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas dan gelisah, janganlah berlebihan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ialah yang berdaulat atas hidup kita. Hanya saya mau katakan, kita boleh melakukan dengan baik semua SOP yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi ingat, kita nggak boleh bergantung sepenuhnya kepada apa yang ada dalam dunia ini. Lihatlah para dokter, para ilmuwan di negara-negara maju sampai hari ini kewalahan menghadapi virus corona. Saya mau bilang kepada kita semua, tidak ada jalan lain bagi kita. Tidak ada jalan lain bagi kita selain kita bersujud, kita berdoa, kita menyerah kepada Tuhan. Kita minta Tuhan turun tangan. Kita minta kuasa Allah turun atas kita. Kita minta kemuliaan Tuhan turun atas kita, menjaga dan melindungi kita. Haleluya. Saya akan menyampaikan kebenaran ini dengan singkat, Bapak Ibu. Apa yang saya bacakan tadi merupakan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi dahulu kala di tanah Mesir. Pada waktu Tuhan mau membebaskan umatnya Israel dari perbudakan di Mesir. Mereka diperbudak hampir 400 tahun lamanya. Setelah generasi Yusuf, generasi tua itu meninggal dunia, kemudian beralih pada generasi yang tidak memahami, yang tidak menghormati sejarah di mana Yusuf pernah dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Israel, untuk membebaskan Mesir, untuk menolong umat Mesir, untuk menolong sebagian umat di dunia terhindar dari kelaparan yang begitu dahsyat. Saudara-saudara, pada waktu generasi-generasi itu melupakan sejarah, Israel mulai diperbudak.
Israel mulai dikerjakan paksa. Dan kondisi itu membuat bangsa ini menjerit kepada Tuhan. Kondisi yang sulit, kondisi yang susah, yang menyakiti hidup mereka, membuat mereka berseru kepada Allah. Mereka menangis. Orang tua menangis, orang muda menangis, anak-anak menangis. Mereka berseru memohon pertolongan Tuhan. Dan perhatikan bahwa seruan mereka, tangisan mereka, air mata mereka naik di hadirat Tuhan. Dan Tuhan mulai merancang pembebasan Israel dari tanah Mesir. Singkat ceritanya, proses itu begitu sulit. Akhirnya Tuhan harus memberikan 10 tulah. Dan yang kita bacakan tadi adalah tulah yang ke-10, di mana Tuhan merancang mau membunuh semua yang sulung yang ada di tanah Mesir. Sebelum tulah ke-10 itu datang, sebelum malaikat maut itu datang menjelajahi kota Mesir, Tuhan berkata kepada Israel, lakukan satu hal ini. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus kamu buat. Dan ini menentukan hidup matimu. Ambillah seekor domba jantan yang berumur setahun. Domba jantan yang terbaik, domba jantan yang tidak bercacat celah. Sembelilah dia. Kemudian ambil darahnya, oleskan pada setiap ambang dan jenang pintu. Ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Ambil darahnya dan oleskan darah itu pada setiap ambang dan jenang pintu. Dan darah itu akan menjadi peringatan. Darah itu akan menjadi tanda bagimu, bagi malaikat Tuhan. Kalau malaikat maut itu datang menjelajahi kota Mesir, dan kemudian ia melihat ada tanda darah pada ambang dan jenang pintu rumahmu, maka malaikat maut itu akan melewati rumahmu. Artinya, rumahmu tidak akan kena tulah. Artinya, tidak akan ada kematian yang sulung dalam rumahmu. Haleluya. Dan itu dilakukan dengan benar oleh Israel. Sehingga pada waktu tulah itu datang, pada waktu malaikat maut itu menjelajahi tanah Mesir, setiap kali ia melihat ada tanda darah, ia melewati rumah itu. Setiap kali ia melihat ada tanda darah, ia melewati rumah itu. Tetapi setiap rumah yang tidak ditemukan ada tanda darah anak domba, maka rumah itu kena tulah. Rumah itu kena wabah yang besar. Terjadi kematian anak sulung pada rumah itu. Bapak ibu saudara yang kekasih, kita diberikan oleh Bapa kasih karunia yang luar biasa. Diberikannya kepada kita anak tunggalnya, anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menjadi domba Paskah bagi kita. Ia telah mengorbankan dirinya. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya, mati di salib. Ia mencucurkan darah dari atas kayu salib. Dan darah yang dicucurkan melalui tubuh Yesus Kristus bukanlah darah yang biasa, tetapi darah yang berkuasa. Darah yang mengampuni segala dosa kita. Darah yang menebus kita dari semua kutuk-kutuk dosa. Darah yang memberikan kemenangan besar bagi kita. Darah yang membebaskan kita dari semua tulah dan hukuman dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita bersyukur pada Tuhan. Kita percaya bahwa darah Yesus itu darah yang berkuasa. Kalau kita sakit,
darah ini menyembuhkan kita. Kalau kita dalam kondisi lemah, darah ini berkuasa membuat kita menjadi kuat. Kalau kita sedang mengalami begitu banyak masalah, ketakutan, kecemasan, pergumulan hidup, percayalah, darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan pada kita. Situasi kondisi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia, dunia pada umumnya, membuat keadaan semakin mencekam. Kematian yang begitu banyak di beberapa negara Eropa tidak terhindarkan lagi. Negara Amerika, saya membaca di berita online, begitu banyak kematian. Indonesia, begitu banyak kematian. Petugas-petugas kesehatan juga berguguran. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita buat? Saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya berpikir dan saya katakan pada minggu kemarin, saya bertanya, kalau peristiwa ini diizinkan Tuhan bagi kita, kalau peristiwa ini adalah peristiwa untuk menggenapi firman Allah, menggenapi nubuatan para nabi, kalau meterai keempat dibukakan oleh Tuhan, dan ada peristiwa wabah, penyakit sampar, kematian dalam meterai yang keempat itu, apa yang harus kita perbuat? Marilah kita menjadikan peristiwa yang sedang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia pada hari-hari ini sebagai sesuatu yang akan memacu kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin takut kepada Tuhan, semakin menghormati Dia. Tidak ada jalan lain bagi kita. Saya katakan lagi, tidak ada jalan lain bagi kita selain kita menyembah dan memuji Tuhan. Dengan menyembah dan memuji Tuhan, saya percaya kita akan dijaga dan dilindungi Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari hadirat Allah. Jangan menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Tetap tinggal dalam hadirat Allah. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada perlindungan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Dalam hadirat Tuhan ada kemuliaan Allah yang sempurna. Saya mau beritahu Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jaga hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kau pergi kemana, jaga hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ingat bahwa orang-orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa darah Yesus berkuasa. Apakah pada dirimu ada tanda darah Yesus? Mari lihat ke dalam hatimu. Mari lihat ke dalam dirimu. Apakah padaku ada tanda darah Yesus? Tuhan akan menghukum dunia ini. Ingat bahwa dunia ini tidak dalam kekekalan. Dosa telah membuat dunia ini dibatasi oleh waktu. Dan Alkitab mencatat bahwa dunia ini disimpan untuk hari penghukuman Tuhan. Dunia ini disimpan untuk hari penghukuman Allah. Dan kalau penghukuman Tuhan itu datang atas dunia, tidak ada seorang pun yang sanggup menghindari penghukuman Allah. Hanya mereka yang tinggal di dalam hadirat Allah. Hanya mereka yang tinggal dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang takut akan Tuhan. Hanya mereka yang memuliakan Allah. Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan. Merekalah yang terluput dari penghukuman Allah atas dunia ini. Itulah sebabnya saya mau katakan, sekali lagi saya mau tegaskan, jangan keluar dari hadirat Allah. Tetaplah berada bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan. Mari para singas. Haleluya.
Saya rindu kita nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Dari awal kita nyanyikan lagu. Mau terbebas dari dosa, darahnya Haleluya. darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anakku. Haleluya. Dari dosa, darahnya berkuasa. Darahnya Ingat kelepasanmu, kuasa. ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Saya akan melayani perjamuan kudus bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja yang sedang mengadakan kebaktian yang disiarkan secara langsung melalui grup VCS Facebook. Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap dalam hadirat Tuhan, mengikuti acara ini dengan teratur dengan baik. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami datang kepadamu menghadap Engkau di hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur atas semua pengorbanan-Mu ya Tuhan. Bersyukur atas tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya tubuh-Mu berkuasa. Kami percaya darah-Mu berkuasa. Tuhan, layakkan kami untuk mengambil bagian dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami untuk mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus pada hari ini. Sucikanlah kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah roti dan air anggur ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah, darah anak domba Allah. Ada kuasa
pegang tubuh Tuhan di tangan kananmu. Percayalah bahwa apa yang ada di tangan kananmu itu bukan lagi roti biasa, tetapi ini adalah tubuh Tuhan. Tubuh yang tidak bercacat celah, seperti daging anak domba yang disembelih pada perayaan Paskah. Percayalah pada waktu kau makan tubuh Tuhan, daging anak domba Allah, maka kuasa tubuh Tuhan itu mengalir di dalam hidup. Ia membuat perubahan besar dalam diri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya di tangan kananku ini bukan lagi roti biasa, tetapi dengan iman aku berkata, ini adalah tubuhmu, tubuh yang berkuasa, yang tidak bercacat celah, yang telah mati di atas kayu salib. Dan aku percaya tubuh yang dipecah-pecahkan ini, apabila aku makan, kuasa tubuh Tuhan ini mengalir di dalam hidupku. Aku percaya segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya segala kutuk-kutuk dosa diputuskan oleh tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Pegang dengan tangan kanan cawan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya di tangan kananku ini bukan lagi air anggur biasa, tetapi ini adalah darah-Mu, darah yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang mengalir dari atas kayu salib. Aku percaya saat aku minum darah-Mu, kuasa darah Yesus mengalir dalam hidupku. Ia membuat mujizat, ia menyembuhkan yang sakit. Dan aku percaya segala wabah, semua tulah dihalaukan dari dalam hidupku dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Aku percaya virus corona, COVID-19 dijauhkan Tuhan oleh darah Yesus, darah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya.
percaya darah Yesus berkuasa menghalau semua ancaman virus corona. Kalau ada tanda darah Yesus pada hidupmu, pada rumahmu, pada keluargamu, percayalah ancaman virus corona jauh dari dalam hidup. Engkau harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan engkau hanya menggunakan logikamu dan percaya pada ilmu pengetahuan, pada teknologi, pada kemampuan manusia saja. Tetapi percayalah bahwa di atas semua kemampuan, di atas semua kekuatan yang ada dalam dunia ini ada kuasa darah Yesus yang hebat. Jangan takut dengan situasi kondisi yang sedang membuat dunia mencekam. Jangan takut. Kita perlu waspada tinggi. Tetapi ingat, mengoptimalkan potensi-potensi rohani yang kita miliki itu jauh lebih baik. Haleluya. Ketakutan dan kekhawatiranmu tidak akan membuat virus itu menjauh darimu. Tetapi kuasa darah Yesus akan melindungi, membentengi engkau dari ancaman yang ada dalam dunia ini. Taruh tanganmu di atas dadamu. Percayalah darah Yesus menjaga dan memberkati Anda. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita menyembah Dia, menikmati hadirat Tuhan. Yalah mata kira masangkala mata pura masangkala maya. Pura mata kira masangkala mata kira mala. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tidak ada yang sukar yang sulit bagimu ya Tuhan. Haleluya. 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 Bapa, dalam nama Yesus, Kau menjamah anak-anakmu yang saat ini sedang mengikuti kebaktian dari rumah mereka masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun sakit yang mereka sedang alami hari-hari ini, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Darah-Mu berkuasa, bilur-bilur-Mu berkuasa memberikan mujizat, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Terjadilah kesembuhan, terjadilah mujizat. Tuhan menjamah setiap yang sakit, Tuhan menjamah setiap yang sakit. Kalau ada anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami rasa takut yang besar dalam hati dan jiwa mereka, Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Hidupkanlah firman itu dalam hati dan jiwa mereka, supaya rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan dalam hati anak-anakmu itu hilang dari hidup mereka. Hamba berdoa kepadamu dalam nama Yesus, kami usir semua rasa takut, kami usir semua kecemasan, kami usir semua kekhawatiran dalam hidup. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan hidupkan iman dalam hati kami. Karena Engkau berkata orang benar akan hidup oleh iman. Kami percaya firman-Mu Tuhan,
Orang benar akan hidup oleh iman. Kami percaya firman-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau jamah anak-anak-Mu semua Bapak. Jamah Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia, bagi pemerintah kami, Presiden Bapak Joko Widodo. Kami berdoa untuk para menteri, kami berdoa untuk petugas-petugas kesehatan, para dokter, para perawat Tuhan yang sedang bekerja Tuhan siang malam. Ya Tuhan, tidak hentinya mereka bekerja, berusaha untuk menyembuhkan mereka yang sakit, untuk Tuhan menghentikan Tuhan penularan COVID-19. Tuhan, tolonglah pemerintah kami, aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan tolong seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan tolong supaya bergandengan Tuhan tangan bekerja sama. Bersama-sama Tuhan membantu pemerintah Tuhan supaya Indonesia terlepas dari penyebaran virus COVID-19. Tuhan, bawalah bangsa ini takut akan Tuhan. Bawalah bangsa ini menghormati Tuhan. Bawalah bangsa ini menyembah Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya tidak ada cara yang lebih baik selain kami sujud datang dan menyembah kepadamu, memohon pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya dari tempat ini Tuhan, kami hamba-hambamu, kami umat-umatmu memohon kepadamu, mohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan. Kasihanilah Indonesia ya Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia Tuhan. Kau merancang keselamatan atas Indonesia. Kau merancang keselamatan atas umat-umatmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari tadahkan tanganmu Bapak Ibu yang ada di rumah dan terimalah berkat Tuhan. Kita akan tamatkan kebaktian kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dipilih dipanggil Tuhan menjadi imamat rajani, menjadi umat kesayangan Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan damai sejahtera yang melimpah dari Roh Kudus menjadi milik bagian kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkati engkau di rumah, diberkati engkau di luar rumah, diberkati saat engkau tidur dan bangun, diberkati saat engkau sedang bekerja dan tidak bekerja, diberkati rumah tanggamu, diberkati seluruh anggota keluargamu. Dan apa saja kau berbuat, kau kerjakan, kau dibuat Tuhan berhasil, engkau sukses, kau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya berkata, amin. Informasi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apabila jemaat PCS meminta pelayanan khusus dari gembala, maka gembala siap memberikan pelayanan secara khusus di rumah Bapak Ibu masing-masing. Hubungi saya melalui WA di nomor pribadi Japrik ya, nomor pribadi saya. Apabila Bapak Ibu mau meminta saya memberikan pelayanan khusus di rumah Bapak Ibu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.